Gabi merupakan seorang pemuda yang saat ini sedang menjalani eksekusi mati akibat ratusan kasus yang dia buat. Hidup sebagai seorang ninja sudah menjadi hal biasa untuk Gabi. Bahkan Gabi telah pasrah dengan kehidupannya dan memang berniat untuk segera mati. Namun ketika menjalani setiap eksekusi yang ada, semua orang di sana pun dibuat terkejut karena Gabi memiliki daya tahan tubuh yang sangat di luar nikah. Semua percobaan eksekusi telah dilakukan kepadanya, namun semua hal tersebut selalu gagal hingga tibalah satu hari datang seorang gadis bernama Sagiri Asaemon, seorang gadis samurai utusan dari klan Yamada yang datang untuk mencari semua informasi dari Gabi. Gabi kemudian menjelaskan bahwa selama belasan tahun dia telah hidup sebagai seorang ninja yang sangat brutal dan dibesarkan oleh seorang kepala desa yang sangat kuat di desanya. Bahkan Gabi telah menjadi yatim piatu sejak bayi karena orang tuanya dibantai oleh kepala desanya sendiri. Tapi sebelum pergi, Sagiri pun kembali bertanya apakah benar kalau ninja Iwagakure benar bisa menggunakan sebuah teknik bernama ninjutsu. Gabi pun menjawab kalau itu adalah hal yang benar, namun dia tidak ingin memperlihatkan teknik tersebut kepada Sagiri. Singkat cerita, semua eksekusi pun kembali dicoba untuk menghilangkan nyawa dari Gabi. Namun bukannya mati, semua alat serta hewan yang dipakai untuk membunuhnya selalu hancur dan bahkan mati. Tapi ketika hukuman sapi dilakukan, Sagiri menyadari sesuatu bahwa walaupun Gabi memang berniat untuk dieksekusi mati, namun di dalam lubuk hatinya masih terdapat sesuatu yang janggal yang membuatnya menghindari setiap hukuman yang ada tanpa dia sadari. Gabi kemudian kembali menceritakan bahwa dia memiliki seorang istri yang cukup cantik, yaitu anak dari kepala desa Iwagakure. Namun semenjak bersama dengan istrinya tersebut, kemampuan Gabi perlahan mulai tumpul. Hal itu pun membuat dirinya menjadi diremehkan oleh orang-orang di desa Iwagakure. Hingga di suatu ketika, hukuman terakhir Gabi Maru akan segera dilakukan, di mana ternyata Sagiri bukan hanya bertugas untuk mencari informasi tentang narapidana yaitu Gabi Maru, melainkan sebagai algojo juga. Dan ketika berhadapan dengan Sagiri, Gabi seketika merasakan kalau saat ini dia memang benar-benar akan segera mati. Sagiri kemudian bertanya kenapa Gabi yang awalnya berniat untuk mati malah takut kepadanya. Sagiri pun menyimpulkan kalau saat ini Gabi memang telah jatuh cinta kepada istrinya, walaupun Gabi telah menghilangkan sisi kemanusiaannya selama ini. Namun dari lubuk hatinya yang paling dalam, dia masih ingin hidup bersama dengan istrinya. Mendengarkan hal itu, Gabi pun seketika menjadi marah dan mencoba untuk menyerang Sagiri yang telah mengetahui isi hatinya. Tapi Sagiri kemudian mengatakan bahwa jika Gabi memang ingin kembali bersama dengan istrinya dengan bebas, maka Gabi harus mengikuti sebuah misi yang diadakan oleh para shogun. Dan jika Gabi berhasil melakukan misi tersebut, maka Gabi bisa terlepas dari hukuman yang diberikan kepadanya. Tentu saja untuk bisa hidup bersama dengan istrinya dengan bebas, Gabi pun setuju dengan tawaran tersebut. Tapi mendengarkan hal itu, kepala algojo di sana malah ingin segera untuk menghabisi Gabi karena Gabi hanyalah seorang tawanan. Mengetahui hal itu, Gabi pun kemudian mengatakan kepada Sagiri bahwa apakah Sagiri ingin melihat ninjutsu. Dan secara mengejutkan, Gabi mengeluarkan api dari seluruh tubuhnya menggunakan teknik ninjutsu yang seketika membantai semua prajurit yang ada di sana dalam sekejap mata. Singkat cerita, semua narapidana dari seluruh penjuru telah dikumpulkan untuk mengikuti sebuah misi, yaitu misi mencari ramuan keabadian. Dan jika salah satu dari mereka berhasil menemukan ramuan tersebut, maka mereka akan terlepas dari hukuman mati yang diberikan oleh para shogun. Tapi misi tersebut bukanlah misi biasa, karena sudah banyak orang yang telah dikirim ke pulau itu untuk mencarinya, namun mereka belum pernah kembali. Dan jika mereka berhasil kembali pun, mereka hanya akan ditemukan dengan wujud yang sangat mengerikan dan dipenuhi dengan bunga. Dan di misi kali ini, setiap narapidana akan didampingi oleh samurai dari klan Yamada. Dan jika sewaktu-waktu mereka memberontak, maka para samurai ini akan langsung membantai mereka saat itu juga. Tapi sebelum itu, karena terlalu banyak narapidana di sana, para shogun kemudian menyuruh mereka untuk mengurangi jumlah mereka sendiri, yang artinya mereka harus saling bantai atau battle royale. Dan orang-orang yang tersisa akan dipilih menjadi peserta yang siap untuk mengikuti misi tersebut. Mendengarkan hal itu, semua peserta di sana pun mulai saling bantai. Melihat keributan tersebut, Gabi pun mengatakan kepada shogun bahwa yang dilakukan oleh para shogun ini terlalu sampah. Mendengarkan hal itu, para shogun kemudian menyuruh kepada narapidana lain untuk segera membantai Gabi, karena jika mereka berhasil maka mereka akan diberikan kebebasan. Awalnya Gabi tidak berniat untuk bertarung, tapi karena terpaksa, pada akhirnya
Gabi harus menunjukkan kekuatan ninja yang dia miliki kepada semua orang. Dengan semua teknik yang dia miliki, bahkan Gabi bisa mengalahkan puluhan narapidana dalam sekejap mata. Semua shogun pun akhirnya sadar kalau Gabi memang adalah legenda Iwagakure yang sangat mengerikan. Ketika mendengarkan nama ramuan keabadian, Gabi pun kembali teringat dengan kepala desa Iwagakure yang memiliki kehidupan abadi berkat sebuah ramuan abadi yang pernah ia minum. Beberapa hari kemudian mereka pun sampai di pulau misterius tersebut. Ketika sampai di pulau itu, Gabi dan Sagiri sedikit terkejut karena pulau yang diberitakan sebagai pulau mengerikan ternyata memiliki pemandangan yang sangat indah dan warna-warni. Tapi ketika Gabi ingin melepaskan ikatan di tangannya, Sagiri pun melarangnya karena tugas Gabi hanya untuk mencari ramuan tersebut di bawah pengawasan dari Sagiri. Tapi secara tiba-tiba Gabi diserang oleh seorang yang merupakan narapidana lainnya. Tapi ketika melihat Gabi yang masih hidup walaupun telah diserang dengan sangat brutal, membuat penjahat bertopeng itu menjadi sangat bersemangat. Namun Sagiri mengatakan bahwa dia mengizinkan Gabi untuk bertarung, namun Gabi tidak boleh melepaskan ikatan yang ada di tangannya. Tapi rupanya hal tersebut sudah lebih dari cukup untuk Gabi, walaupun dengan tangan terikat sekalipun. Gabi mampu mengalahkan pria aneh itu dengan sangat mudah. Setelah narapidananya mati, Kisho yang merupakan pendamping dari pria aneh itu mengatakan bahwa sebaiknya Sagiri segera pergi dari pulau ini karena dalam hitungan jam nanti mungkin semua yang ada di hutan ini bisa berubah secara drastis. Dan setelah tahanannya mati, Kisho pun dengan santai memutuskan untuk segera pulang, sementara Sagiri dan Gabi harus kembali melanjutkan perjalanan mereka. Dan benar saja, belum sampai hitungan jam, semua seketika berubah dengan sangat drastis. Bahkan seorang samurai terkuat di klan Yamada Asaemon berhasil dibantai oleh seorang narapidana bernama Rokurota. Tapi secara tiba-tiba Gabi malah menyerang Sagiri. Singkat cerita, pertarungan antara Gabi dan Sagiri pun tak dapat dihindarkan. Namun karena Gabi merupakan seorang ninja, Gabi memiliki fisik yang lebih unggul daripada Sagiri. Dan alhasil Sagiri berhasil dikalahkan oleh Gabi. Namun ketika ingin membantai Sagiri saat itu, Gabi rupanya tak dapat melakukan hal itu karena dari lubuk hatinya yang paling dalam, rupanya Gabi masih memiliki hati nuraninya. Melihat hal itu, Sagiri pun mengatakan kalau Gabi harus mengikuti hati nuraninya. Mendengarkan kata-kata tersebut, Gabi pun menyadari kalau Sagiri memiliki kepribadian yang sama dengan istrinya. Pada akhirnya, Sagiri dan Gabi pun berhasil berdamai serta kembali bekerja sama untuk bisa menemukan ramuan abadi. Bahkan misi Sagiri kali ini telah berubah, di mana dia akan membantu Gabi untuk bisa mendapatkan ramuan tersebut agar nantinya Gabi bisa kembali bersama istrinya. Dan jika hal itu terjadi, tentu saja Gabi bisa berubah menjadi orang yang lebih baik. Oleh karena itu, Sagiri siap untuk membantunya. Di sisi lain kita akan melihat Yamada Fuji dan seorang narapidana bernama Tamiya. Tapi ketika memasuki pulau tersebut, secara mengejutkan Tamiya memotong tangannya sendiri karena dia sadar bahwa semua hewan yang ada di tempat ini memiliki racun yang bisa membuat organ tubuh mereka menjadi tumbuhan. Bahkan tak lama, mulai muncul monster-monster dengan bentuk yang sangat mengerikan di tempat itu. Bukan hanya mengerikan, tapi semua monster yang berada di tempat tersebut memiliki ukuran serta kekuatan yang sangat di luar nalar. Dan karena hal itu, Gabi pun terpaksa kembali menggunakan teknik ninjutsunya. Tapi ketika melihat Sagiri yang akan diserang oleh monster-monster itu, Gabi dengan sigap segera menolongnya. Tak lama dari kejauhan datang beberapa orang yang merupakan narapidana lainnya, yakni seorang ninja kunoichi bernama Yuzuriha dan dua pendampingnya bernama Senta dan juga Genji. Melihat Gabi yang begitu kuat melawan semua monster yang ada, Yuzuriha pun mengajak Gabi untuk bekerja sama. Di sisi lain kita akan melihat tim lain yang berisi Touma yakni samurai dan juga narapidana bernama Choubei. Nampaknya Choubei dan Touma ini adalah saudara, di mana dulu Touma dan Choubei mengalami nasib yang sangat malang dan klan mereka harus bubar akibat sebuah masalah dari orang tua mereka. Semenjak itu Touma dan Choubei menjalani hidup yang sangat mengerikan sebagai gelandangan. Tapi di satu ketika Choubei dan adiknya bergabung ke sebuah kelompok bandit. Namun hal itu tidak bertahan lama karena para samurai berhasil menangkap Choubei. Tapi Choubei kemudian membuat janji kepada adiknya yaitu Touma, di mana Touma suatu saat harus kabur dan menyusup sebagai salah satu samurai demi bisa membebaskan Choubei. Kembali kepada Gabi dan teman-temannya, nampaknya Gabi sedang membuat sebuah makan dari bahan-bahan alami di hutan tersebut. Tapi dari apa yang telah mereka hadapi selama ini, mereka pun mulai menyimpulkan kalau ada sesuatu yang tidak beres di hutan ini.
Ketika Sagiri sedang santai di luar, Genji pun datang dan menyarankan kepada Sagiri untuk segera pulang nantinya. Karena menurutnya Sagiri yang merupakan seorang wanita samurai hanya akan menjadi penghambat dan beban di misi tersebut. Mendengarkan hal itu, Sagiri pun lantas menolak karena dia telah yakin dengan kekuatannya saat ini. Di sisi lain kita akan melihat seorang narapidana lain lagi bernama Nurugai yang didampingi oleh samurai bernama Tenza. Nampaknya mereka sedang berusaha meninggalkan pulau tersebut menggunakan perahu. Tapi bukannya pulang, mereka malah terbawa arus hingga sampai ke sebuah kapal terbengkalai. Dan ketika sampai di sana, mereka pun mulai diserang oleh beberapa monster di sana dengan tentakel aneh. Namun dengan kekuatannya, Tenza pun mulai mencoba mengalahkan mereka. Berbeda dengan samurai lainnya, Tenza rupanya berniat untuk membebaskan Nurugai. Karena rupanya Nurugai merupakan orang yang tidak bersalah dan alasan dia menjadi narapidana hanyalah karena sebuah tuduhan palsu. Setelah mengalahkan monster tersebut dan kabur dari lautan tersebut, pada akhirnya mereka tetap kembali ke pulau misterius itu. Dan sepertinya pulauan itu tidak membiarkan manusia untuk pulang dari sana. Kembali kepada Gabi dan Sagiri, nampaknya mereka sedang membahas kebenaran dari ramuan aneh tersebut. Tapi Gabi mengatakan kalau ramuan itu memang benar adanya karena dia yakin kalau pemimpin di desa Iwagakure juga menggunakan ramuan tersebut untuk keabadiannya. Keesokan harinya lagi-lagi Genji meremehkan Sagiri dan menyuruhnya untuk segera pulang menggunakan perahu. Tapi tak lama muncul Rokurota yang merupakan salah satu narapidana terkuat. Berbeda dengan penjahat lainnya, Rokurota merupakan manusia cacat yang lahir dengan tubuh yang sangat besar. Bukan hanya itu, dia tidak memiliki akal seperti manusia biasa dan bahkan telah membantai orang tua serta warganya sendiri karena lapar. Dan rupanya alasan Rokurota mengamuk saat ini karena dia sedang lapar dan mencoba untuk memakan apapun yang ada di depannya. Melihat ancaman tersebut, Gabi pun mencoba untuk menyerangnya dengan sekuat tenaga. Namun secara mengejutkan semua serangan Gabi tidak mempan terhadap Rokurota. Melihat hal itu, Gabi pun memiliki sebuah ide di mana dia akan membakar sekitar hutan menggunakan teknik ninjutsunya agar bisa membuat asap yang membuat Rokurota menjadi lemah. Karena Rokurota memiliki tubuh yang sangat tinggi. Dengan menggunakan rencana yang dia miliki, Gabi berhasil membuat Rokurota menjadi terpojok akibat asap yang sangat banyak. Dan dengan menggunakan teknik berpedang milik klan Yamada Saemon, Sagiri dengan sigap mencoba untuk memotong Rokurota tanpa membuatnya merasakan sakit, yang pada akhirnya Rokurota berhasil dikalahkan. Setelah mengalahkan Rokurota, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan tanpa membawa Genji Dono yang sudah terluka parah. Tapi secara tiba-tiba, Senta dan Yuzuriha berhenti karena melihat sesuatu, dan ketika mereka mengeceknya, siapa sangka di hutan yang mengerikan ini terdapat sebuah desa yang terbengkalai. Kembali kepada Chobe dan Touma, rupanya mereka sedang merasakan sesuatu yang aneh di depan jalan mereka. Dan ketika mengeceknya, mereka melihat dua orang gadis yang sedang melakukan skibidi. Namun karena Chobe dan Touma datang, salah satu dari gadis itu menjadi marah dan secara tiba-tiba malah berubah menjadi seorang pria yang lantas mencoba untuk menyerang mereka. Di lain sisi nampaknya Gabi merasakan sesuatu yang sedang mengintai mereka. Dengan menggunakan kecepatan ninja yang dia miliki, Gabi pun mulai mengejar gadis kecil yang sedang mengintai mereka tersebut. Namun saat sedang mengejarnya, gadis itu secara mengejutkan malah memukul Gabi. Dan ketika Gabi menerima pukulan itu, Gabi merasa kalau pukulan dari gadis ini malah lebih kuat daripada Rokurota. Pada akhirnya dengan terpaksa Gabi pun harus menangkap gadis itu secara paksa. Namun ketika tertangkap, gadis tersebut malah menangis dengan sangat kuat. Melihat hal itu, Sagiri pun menyuruh Gabi untuk melepaskannya. Dan dengan jiwa keibuannya yang sangat besar, Sagiri mulai membujuk gadis tersebut dengan sangat baik hati. Kemudian seorang monster yang merupakan pengasuh dari gadis itu pun mengajak Gabi bersama teman-temannya untuk mampir di rumah mereka. Dan nama dari gadis itu adalah Mei. Dan ketika sampai di desa itu, Yuzuriha pun mulai membasuh seluruh tubuhnya yang sudah kotor dan tidak mandi seharian. Sementara itu Gabi masih sangat waspada dengan desa tersebut karena menurutnya semua yang ada di tempat ini sangatlah mencurigakan. Di malam hari Gabi pun bertanya apakah ramuan keabadian memang benar adanya kepada monster itu. Manusia kayu itu pun menjawab kalau ramuan itu memang benar adanya. Tapi walaupun begitu, ramuan keabadian rupanya dijaga oleh beberapa dewa di pulau itu bernama Tensen. Kembali kepada Chobe dan Touma, nampaknya Chobe dan Touma saat ini sedang melawan makhluk yang sangat kuat. Dan ternyata makhluk tersebut bukan lain adalah dewa yang bernama Tensen itu. Walaupun telah diserang berkali-kali, tapi pada akhirnya semua serangan Chobe dan Touma berakhir sia-sia.
karena pada dasarnya Tenzin memiliki kemampuan regenerasi yang sangat kuat. Pada akhirnya Chobe dan Toma pun kalah dan dibuang di sebuah lubang mengerikan, di mana lubang tersebut akan menyerap jiwa dari para manusia yang dibuang di sana dan akan dijadikan sebagai bahan baku untuk pembuatan Tan, yaitu ramuan keabadian yang mereka cari selama ini. Kembali kepada Gabi dan kawan-kawan, nampaknya Gabi sangat penasaran dengan dewa bernama Tenzin itu, tapi sebelum melawan Tenzin, Gabi pun memutuskan untuk membasuh luka-lukanya, dan ketika ingin masuk ke dalam pemandian, rupanya Mei lagi mandi di sana. Melihat rambut Mei yang seperti tidak pernah memakai sampo dan sabun, dengan kebaikannya Sagiri memberikan sampo miliknya kepada Mei, yang lantas membuat Mei menjadi sangat bersih saat itu juga. Melihat hal itu, lagi-lagi Gabi kemudian malah teringat dengan istrinya, di mana dulu sang istri selalu membasuh tubuh Gabi setiap malamnya. Kemudian kita akan diperlihatkan lagi dengan masalah dari Tenza, di mana dulu Tenza adalah seorang preman yang sangat miskin di desanya. Namun di tengah hidupnya yang menyedihkan itu, Tenza malah bertemu dengan seorang samurai dari klan Yamada Asaemon, dan pada akhirnya Tenza menjadi salah satu bagian dari para samurai tersebut. Tapi ketika sedang berjalan di pantai, Tenza dan Uruguay tak sengaja bertemu dengan salah satu dari dewa Tenzin, namun karena Tenzin terlalu kuat, Tenza pun memutuskan untuk segera kabur dari monster itu bersama dengan Uruguay. Namun walaupun sudah berhasil kabur sekalipun, rupanya Tenzin memiliki kecepatan yang sangat luar biasa. Tapi saat hampir saja dibantai oleh Tenzin, dari kejauhan datanglah seorang samurai yang merupakan guru Tenza, yaitu Yamada Asaemon Shion, salah satu samurai terkuat di klan Yamada Asaemon. Melihat senseinya yang datang membantu, Tenza kembali teringat di mana dulu ketika masih muda, Shion memutuskan untuk mendidik Tenza sebagai murid terbaiknya. Yang awalnya adalah seorang preman, menjadi seorang samurai dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Tapi tak lama, Tenzin mulai kembali menyerang mereka, yang bahkan berhasil melukai Shion. Melihat gurunya yang terluka, Tenza malah mencoba untuk menyerang Tenzin dengan sekuat tenaga. Namun karena Tenzin ini terlalu kuat, pada akhirnya Tenza pun harus mati di tangan Tenzin. Namun sebelum itu dia pun menyuruh Shion untuk segera melarikan diri bersama Uruguay. Fakta pahit pun harus diterima oleh Shion, di mana seorang murid terbaiknya saat ini telah mengorbankan dirinya dengan sangat berani dan gagah. Kembali kepada Gabi, ketika di malam hari Gabi pun memutuskan untuk pergi sendirian untuk mencari para Tenzin demi mendapatkan ramuan yang berada di kuil Horai, yakni kuil yang ditempati oleh para Tenzin. Karena jika dia harus membawa Sagiri dan kawan-kawannya, maka mereka hanya akan menjadi penghambat untuknya. Tapi baru saja sampai di depan gerbang Horai, dari kejauhan datang seorang Tenzin yang sebelumnya pernah menyerang Shion dan juga Tenza. Awalnya, Tenzin itu pun menyuruh Gabi untuk segera pergi, namun karena Gabi menolak, pertarungan antara Gabi dan Tenzin itu pun dimulai. Namun di pertarungan kali ini, Gabi sangat terkejut karena lawan dia kali ini memiliki kekuatan Dragon yang sangat luar biasa. Tapi di lain sisi juga, Tenzin juga merasa kalau lawan dia kali ini bukanlah seorang manusia biasa, bahkan Tenzin tidak bisa melukai Gabi dengan serangan-serangan biasa. Melihat Tenzin yang begitu kuat, Gabi pun memutuskan untuk menggunakan kekuatan ninjutsunya, tapi ternyata kekuatan tersebut tidak memiliki efek apapun kepadanya. Namun secara tiba-tiba, Gabi kembali teringat dengan istrinya, dan dengan menggunakan sisa kekuatannya serta motivasi dari istrinya, Gabi pun mencoba untuk membantai Tenzin tersebut. Tapi secara mengejutkan, Tenzin itu merubah bentuk fisiknya menjadi sebuah monster bunga yang sangat besar dan dapat mengeluarkan kekuatan listrik yang sangat kuat. Pada akhirnya Gabi pun kalah karena kekuatan tersebut. Namun ketika Gabi akan mati, dari kejauhan Mei pun datang untuk menyelamatkan Gabi. Di sisi lainnya, Sagiri dan teman-teman sangat panik karena saat ini Gabi dan Mei secara tiba-tiba menghilang dari tempat mereka. Di pagi hari mereka pun mencoba untuk segera pergi ke Horai, karena mungkin saja saat ini Gabi dan Mei sedang berada di Horai dan bertemu dengan para Tenzin untuk mendapatkan ramuan keabadian tersebut. Sementara itu nampaknya Tenzin sudah mulai berkumpul untuk membahas apa yang telah terjadi akhir-akhir ini di pulau mereka. Dan kali ini mereka pun mulai menjadi cukup tegang karena rupanya manusia-manusia yang datang kali ini memiliki kemampuan yang sangat di luar nalar. Bahkan salah satu Tenzin hampir berhasil dikalahkan oleh Gabi. Kembali kepada Gabi, nampaknya saat ini Gabi sedang dalam masalah yang cukup besar. Karena di kondisinya yang sudah sekarat ini, dia malah bertemu dengan narapidana lainnya yaitu Tamiya dan pendampingnya yaitu Fushi Asaemon.
Namun karena kondisi yang sudah terluka parah, Gabi pun terpaksa memohon kepada mereka untuk bekerja sama demi bisa mendapatkan ramuan keabadian nantinya. Mendengarkan hal itu, awalnya Tamiya sedikit kecewa kepada Gabi karena untuk pertama kalinya Gabi yang merupakan seorang ninja hampa malah memohon untuk bekerja sama dengan penjahat lainnya. Tapi pada akhirnya Tamiya pun setuju untuk bekerja sama dengan Gabi, dan tanpa Gabi sadari saat ini Mei telah bertumbuh dengan sangat cepat. Bahkan Mei saat ini sudah mulai bisa untuk berbicara, dan oleh karena itu Gabi pun bertanya mengenai teknik yang digunakan oleh para Tenshin ketika Gabi melawannya. Mendengarkan hal itu, Mei pun menjelaskan bahwa teknik yang digunakan oleh para Tenshin bernama Tao. Namun jika ingin menggunakan teknik tersebut, Gabi harus bisa mengontrol kekuatannya ke titik tengah tubuhnya, atau yang biasa dikenal sebagai pusar, yaitu jangan terlalu lemah dan jangan juga terlalu kuat. Di lain sisi, nampaknya Chobe dan Toma berhasil keluar dari lubang mengerikan itu. Namun baru saja sampai di atas, mereka malah langsung bertemu dengan seorang makhluk yang merupakan utusan dari Tenshin. Mengetahui hal itu, Chobe dengan sigap mencoba untuk menyerangnya. Tapi karena teknik milik makhluk itu yang sangat misterius, Chobe pun menjadi cukup kesulitan untuk melawannya. Tapi secara tiba-tiba Chobe berhasil menyembuhkan dirinya sendiri dan menyerang monster tersebut. Melihat Chobe yang bisa menggunakan kekuatan regenerasi, monster itu menjadi sangat terkejut karena mustahil untuk manusia bisa menggunakan teknik regenerasi itu. Tapi dalam hitungan menit, Chobe malah sudah berhasil menggunakan teknik milik para Tenshin, yaitu Tao. Dengan menggunakan Tao, Chobe bahkan berhasil mengalahkan monster itu dengan sangat amatlah mudah. Kembali kepada Gabi dan teman-temannya. Nampaknya Gabi dan teman-temannya saat ini sedang melawan utusan monster yang sama dengan Chobe. Tapi ketika melihat Mei, salah satu monster itu pun segera merebut Mei. Monster itu pun kemudian menjelaskan bahwa Mei merupakan salah satu dari Tenshin. Namun karena Mei adalah Tenshin yang cacat, maka dia pun diberikan dua pilihan. Di pilihan pertama, Mei harus bisa memberikan tubuhnya kepada utusan Tenshin untuk digunakan sebagai alat pemuas, atau pilihan kedua yaitu Mei harus segera diasingkan dari Horai. Mendengarkan hal itu, Gabi pun seketika menjadi sangat marah dan memutuskan untuk membantai semua monster tersebut. Tapi ketika mencoba untuk melawan para monster utusan itu, semua teknik milik Tamiya dan Gabi menjadi sia-sia karena mereka bisa menggunakan teknik regenerasi dari Tao. Mei pun kemudian menjelaskan kepada Gabi di mana jika ingin melawan monster tersebut, maka mereka juga harus bisa menggunakan teknik Tao. Karena jika monster-monster itu diserang menggunakan teknik Tao, mereka tak dapat melakukan regenerasi. Setelah mendapatkan informasi dari Mei, Gabi pun mencoba untuk menguasai teknik Tao dengan sangat cepat menggunakan pemikiran ninjutsunya. Dan secara tiba-tiba, para monster itu bisa merasakan kekuatan Tao yang sangat besar dari dalam tubuh Gabi yang seketika meledak. Yang artinya Tao memang sudah ada di semua makhluk hidup apapun. Namun untuk mengaktifkannya, mereka membutuhkan konsentrasi agar bisa sampai ke titik tengah kekuatan mereka. Dan dengan begitu mereka bisa menyerang menggunakan teknik Tao. Pada akhirnya Gabi dan Tamiya berhasil mengalahkan utusan Tenshin tersebut menggunakan teknik Tao. Namun secara tiba-tiba, Gabi malah kehilangan kesadarannya. Di lain sisi, nampaknya Sagiri dan kawan-kawan telah sampai di depan gerbang Horai. Namun ketika ingin masuk ke dalam gerbang Horai, mereka malah bertemu dengan salah satu Tenshin di sana. Melihat manusia yang datang di istana mereka, Tenshin itu pun mencoba untuk menyerang mereka. Dan tentu saja dengan kekuatan yang sangat kuat, Tenshin itu berhasil membuat Sagiri dan teman-teman menjadi terpojok. Tenshin itu kemudian mengatakan kalau ramuan yang mereka cari bernama Tan, sebuah ramuan yang dapat memberikan kekuatan abadi. Namun jika ramuan itu diminum oleh manusia biasa, yang ada mereka hanya akan berubah menjadi bunga, yang artinya ramuan keabadian hanyalah kebohongan semata. Mendengar hal itu, Sagiri pun seketika teringat dengan Gabi, di mana jika ramuan itu tidak ada, artinya semua perjuangan Gabi selama ini menjadi sia-sia. Dan tentu saja Gabi pun tidak bisa bertemu dengan istrinya nanti. Rupanya Tenshin itu sangat tertarik kepada Yuzuriha karena menurutnya Yuzuriha memiliki potensi yang kuat untuk dijadikan bahan baku dari Tan. Mendengarkan hal itu, mereka pun dengan terpaksa harus melawan Tenshin tersebut. Karena jika tidak, tentu saja mereka akan langsung dibantai oleh Tenshin itu. Namun karena Tenshin yang begitu kuat, mereka pun meminta bantuan kepada monster kayu. Dan dengan menggunakan pengetahuannya, dia pun memberikan informasi di mana Tenshin bisa dikalahkan dengan teknik bernama Tao, yaitu teknik yang dapat mengontrol energi di dalam tubuh mereka hingga ke titik tengah.
Mendengarkan hal itu, Sagiri dan Yuzuru pun sadar kalau teknik tahu sebenarnya telah mereka gunakan selama ini, di mana cara untuk mengaktifkannya adalah fokus yang sangat kuat. Dengan pengetahuan itu, Senta dengan sigap menangkap Tensen, sementara Sagiri akan segera menebasnya. Tapi tanpa Senta sadari, Tensen tersebut telah masuk ke dalam bentuk monsternya. Dan ketika ingin menyerang Yuzuriha, Senta dengan sigap mendorongnya yang alhasil Senta lah yang terkena racun itu. Rupanya Tensen telah menyuntikkan racun kepada Senta yang seketika membuat Senta berubah menjadi bunga. Dan tentu saja semua baru saja dimulai karena Tensen baru saja masuk ke dalam mode keduanya. Tapi ketika Tensen akan menyerang Sagiri dan juga Yuzuriha, datanglah Yamada Shion dan juga Nurugai yang siap untuk menolong dan menyelamatkan mereka. Nampaknya setelah melakukan perjalanan yang cukup jauh, Shion dan Nurugai berhasil menemukan gerbang Horai. Dan rupanya karena Shion adalah seorang yang buta dan hanya bisa merasakan aura dari seseorang, tanpa sadar selama ini Shion telah memakai kekuatan Tao-nya, yang artinya alasan Shion bisa membuat Tensen di hutan tadi tak dapat beregenerasi karena selama ini Shion memang selalu memiliki teknik Tao untuk menggantikan indera penglihatannya. Dan ketika melihat Tensen yang saat ini telah memasuki mode monster dan memiliki Tao yang sangat besar, Shion pun dengan sigap mencoba untuk membantainya. Karena rupanya alasan Shion datang ke Horai saat ini demi untuk membalaskan dendam kepada muridnya yaitu Tenza. Tapi karena Tensen sangatlah kuat, perlahan racun dari Tensen berhasil membuat Shion menjadi lemah. Melihat Shion yang berjuang sendirian, Sagiri pun mencoba membantu dengan sisa-sisa tenaga yang dia miliki. Dan ketika Sagiri berhasil menahan Tensen, tibalah waktunya untuk Shion menebas inti dari Tensen. Dari kejauhan, Senta pun kembali mengatakan jika Tensen adalah seorang tumbuhan, maka Shion harus bisa menebas bagian ovario milik Tensen. Dan dengan informasi yang diberikan oleh Senta, pada akhirnya Shion dan Sagiri pun berhasil mengalahkan Tensen. Namun sayangnya, walaupun Tensen itu telah mati, tetap saja Senta tak dapat diselamatkan akibat racun tersebut yang sangat mengerikan. Di malam tersebut, mereka pun memutuskan untuk mengubur Senta di depan gerbang Horai sebagai penghormatan terakhir. Sementara itu nampaknya Gabi telah sadar setelah bertarung dengan monster tadi. Tapi ketika sadar, nampaknya Gabi mengalami hilang ingatan akibat memakai Tao. Bahkan ketika Mei melihat Tao milik Gabi, nampaknya Gabi telah kehilangan Tao di bagian otaknya. Dan apakah Gabi yang hilang ingatan ini akan menganggap Tamiya dan teman-temannya sebagai musuh? Anime ini pun tamat. Jadi gimana nih animenya? Menceritakan seorang ninja bernama Gabi Maru yang harus dikirim ke sebuah pulau demi sebuah misi pengampunan. Namun ketika sampai di sana, mulai muncul banyak monster dengan bentuk yang sangat aneh dan fakta-fakta mengerikan. Bahkan sebuah info kalau ramuan keabadian ternyata tidak ada. Jadi apa yang akan dilakukan Gabi selanjutnya jika dia tahu kalau ramuan yang selama ini dia cari hanyalah sebuah kebohongan? Ya, kita tunggu aja season keduanya. Jadi jangan lupa subscribe jika tidak ingin ketinggalan video dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gue Kiki Nacho, see you on the next video guys.